Rasul 3 kali sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, hari ini siang yang cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah di RQRI Rumah Quran Ridho Ilahi dalam rangka taklim per 2 pekan. Ya, saya diundang lagi untuk mengisi taklim pada siang hari ini. Semoga Allah catat amal kita, karena memang siang-siang begini nanti tidur, Bu. Ya, saya tadi ngajar mulai pagi sampai jam 12:30, Desember 8. Bunda Jia bilang, "Waduh, kapan bisa? Saya bisa cuma Selasa siang dan Jumat siang, 2 hari itu. Hari lain tidak bisa, karena full." Oke, baru ya jadi Selasa siang. Jadi saya pulang sampai di rumah jam 1. Estimasi saya dari Robamu ke sini setengah jam. Ternyata lambat saya. Saya tadi pulang harus berangkat karena saya nomor 3. Anak saya nomor 3 tidak saya titipkan ke tempat penitipan, tapi tetangga. Jadi saya usaha bikin dulu, tidak mau bujuk-bujuk dulu baru mau jam 2, jam 1:30 lewat baru saya berangkat. Saya pikir udah cepat. Alhamdulillah sampai sini masih banyak masalah, jadi saya tidak terlambat. Baik, tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, para ulama. Tidak semua orang yang mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Langkah kaki Bunda dari rumah sudah dihitung oleh Allah. Baru itu sudah dihitung, apa yang melangkah ke sini. Berapa langkah kaki Ibu dihitung? Itu seorang baik. Karena Ibu pulang untuk mengulang. Berapa dihitung dari sini? Hitung. Orang yang mau 1 kilometer tuh di situ nyaman gue ya. Ada sempat bareng nyamannya gue, tapi saya nggak tidak dakwah. Kalau dakwah tidak boleh tidak harus bisa. Ibu di rumah membasuh piring, ibu di rumah mencuci piring, ibu di rumah menyapu, mengepel, uyuh baik. Sama juga seperti kita di sini, uyuh juga. Pertanyaannya sama-sama uyuh. Uyuhnya yang mana ya Allah itu terserah Ibu. Ketika Ibu nyuci, cacian, ngepel karena Allah ya kami baca jikiran, jadi ya hitung, kita mendumel. Ketika Ibu kesini, karena Allah ya Allah pengen belajar lebih kuat, udah hitung ya Allah. Ya. Saya Bu kalau tidak dakwah ngapain sedang berkesih? Mohon maaf aja, saya ngapain? Rugi, itu saya kuring buat. Saya pulang kerja, anak telantar kan gue. Saya telepon buat saya menurut telepon pulang jam 3. Saya telepon saya buat temennya anak mama ini saya telepon. Jemput anak saya bawa ke kamu. Sore saya ambil. Siap. Yang ukur banyak gue. Demi siapa? Demi Ibu. Tapi saya bilang sama Allah, ya Allah, jaga anak saya. Hari Kamis sore saya berangkat ke Jakarta. Minggu malam saya sampai di rumah. Langsung isi materi dulu. Besok saya isi lagi Bu. Di TK, diundang. Rabu isi lagi saya buat kamu. Di Lobaku. Jumat saya isi lagi Bu. Kita ke PKK di Rawasari. Ibu undang saya pada Jumat. Yang Sabtu. Mau lagi saya Bu. Udah seminggu saya kemana-mana. Oke baik, terima kasih. Saya disuruh ngisi sama Bu Jia tentang materi Bu Jia. Saya nggak baca materi ini. Agar nasihat Bunda didengar anak. Oh, masuk Bu. Masuk. Sini nah, kosong nih. Sini Bu, masih banyak tuh depan saya masih kosong Bu. Sini kosong. Sini nih. Masuk Bu, masuk. Sini nak, sini nak. Sini. Ayo Mama Hamim, sini Mama Hamim. Nah, ya.
Tangan-tangan. Nggak ada papa. Ya Allah, tapi cantik woi. Boleh dimulai, tenang aja, boleh dimulai. Santai. Siap, baik. Ya, saya kemarin ke Jakarta luar biasa. Jujur, saya di sana merasa tertipu. Ini pengalaman saya sebenarnya dari materi. Ibu-ibu yang diundang salimah saya masuk dalam salimah, masuk ujian. Di Jakarta itu mau tahu mereka tidak ada. Saya kan dari rumah bawa gincu, biar cantik bu. Ibu mau tahu bisa lebih pakai bu. Saya malu. Saya lihat seluruh Indonesia bu itu diundang 34 provinsi bu. Masa orang cantik, masa boleh? Kayaknya saya nanti bu ya. Aku di tengah. Siap. Ya maksud saya nggak mau ngomong kasih banyak lewat. Konsentrasi lah ya. Asisten saya. Ya baik, saya dulu sedikit pengalaman saya ya Allah. Saya merasa tertipu. Mereka di sana itu bayangkan ratusan ibu-ibu. Ibu mau tahu bu, bubuhannya itu dokter bu, bubuhannya itu dosen, bubuhannya mereka yang berangkat itu beda rindangan pegawai, semuanya terpegawai. Tapi untuk dakwah luar biasa. Makanya bu tolong deh bu please, help me. Selasa depan gue bikin anak turun lagi di sini bu. Cuma duduk dengarkan telinga, dengarkan modal telinga bersama catatan. Masa nggak ibu kalah sama ibu di sana itu? Ibu saya sampai kaget bu mereka bu. Pulang jam 12 malam, pulang jam 2 malam. Dakwah bu. Ibu kira dakwah seperti saya? Enggak, dakwah itu masih enggak. Ibu bagian dari dakwah. Salimah punya program juga konfirmasi kanker. Ibu tahu loh, konfirmasi kanker itu semua baru mati bu, mati bu. Mereka mengaji ngeri luar biasa. Rajinnya minta ampun. Saya ngisi sana bu, saya nangis ibu nangis. Kenapa saya nangis? Semangatnya mereka luar biasa. Masih tanya saya kalah. Pokoknya ada mau tolong gue. Dua kan yang datang bu jalan foto saya. Ini di absen lagi bu, sama datang yang hadir. Tapi luar biasa, saya kan sudah punya kajian juga di lain. Oke, nggak masalah. Tapi ketika Bunda tidak punya kajian sama sekali, tolong hadir ya di sini. Di sini kita belajar bu. Yang ngomong juga bu benar hebat, tapi belajar untuk jadi orang hebat. Ya bu ya. Janji 2 pekan yang akan datang, selain saya ngisi, saya akan ngisi lagi di sini. Harus datang bu. Kecuali apa? Kecuali mati baru berarti apa? Anak saya nomor 2 itu bingung. Mak, saya capek betul sholat 8 tahun umurnya bu. Jangan dimarahin bu, anak halus jangan dimarahin. Apa ini? Belum bisa kami harus dimarahin aku lah. Kalau ibu yang kayak gitu saya marahin wajar. Anak halus, anak kecil. Di sini Banjar atau Jawa bu? Saya takut bahasa Banjar nanti tidak tahu bahasa. Banjar ya? Banyak Banjar. Sama Jawa. Jawa, Banjar. Tapi kalau saya bahasa Banjar tadi paham ya? Paham. Saya kemarin ngisi lempaknya bu, pakai bahasa Banjar bingung. Jadi saya bilang udah ketawa. Sebenarnya Jawa semua bu. Astaga, baru selesai dia ngomong. Ustazah, nanti lagi bahasa Jawa. Oh iya bagus, siap. Saya orang butuh bu, hebat tuh. Boleh. Jawa bisa. Sama saya Jawa bu, alhamdulillah. Baik. Materi yang diangkat adalah bagaimana caranya agar anak Nasihat Bunda didengar anak. Dengar tuh. Yang punya anak usia di bawah 10 tahun angkat. Di bawah 10. Di bawah 10 dulu bu. Oh, ibu udah tahu kurang hati. Astaga, di rumah aja. Bu serius bu. Mereka minta habis di bawah 10 tahun, di nomor 3.
bulan mulai ini. Di bawah 10 tahun, angkat tangan. Saya mau lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hampir semua, oke. Di bawah 15. Ya juga. Bujinya sebelum masuk aja. Ya turun. Nek, nanti berapa dia? Kira jadi kadang-kadang 7, enggak apa-apa deh, Pak Abu. Saya ikut pelatihan ini Bunda 1 hari bayar 550. Mas mau masuk kan atau datang aja? Kalau mau masuk keluar gitu. Jadi jelas saya. Sini di depan masih luas. Ya masuk. Ibu yang berkada belum punya anak. Pulang dari sini keluar depan ibu ambil. Oh, belum nikah. Jangan lagi bu. Ngomong bu. Saya cuma tahu kotanya jadi tahu bu jangan tahu perawan. Perawan bu. Baik. Yang belum menikah mudah-mudahan dapat jodohnya satu visi atau misi ya. Pertanyaan kita bu. Saya mau cerita dulu, saya ikut parenting ini bu, bayarnya 1 hari 550 bu. 5,5 bu. Saya ikutnya 2 hari, berarti 100. Ibu mau tahu nggak? Karena saya ngomong sama suami saya. Ya, saya mau ikut parenting ini udah lama, 2010 saya ikut. Berapa? 1.100 ya Allah ya, mending tukar baras. Nukar baras 1 tahun gak ada habis-habis. Ibu mau tahu tuh? Ketika bunda dari ujung kepala sampai leher tidak diberi nutrisi, tidak usah jadi ibu. Boleh? Kenapa? Selama ini yang terjadi adalah yang diberikan. Ini saya tidak bisa berdua seperti itu. Kenapa bu? Protes. Dari kepala sampai leher itu jarang sekali diberi nutrisi. Apa bu? Otak, ilmu. Yang diberi nutrisi cuma dari atas sampai bawah bajunya bu, merek arnis. Bukan main. Pengajian saya Khadijah bu, 1 juta lebih. Arnis 600. Tapi begitu dari sini ke sini tidak ada dikasih bu. Kenapa? Saya bilang sama suami, ya ini uang saya, bukan uang gue. Saya pegang. Oh iya dong bu, saya kerja bu. Uang gue, kenapa dia protes? Tapi saya tetap harus izin. Ya tidak apa-apa sih kata suami saya. Ya tidak apa-apa, tapi saya izin bu. Karena dia imam saya bu. Baiklah saya itu. Dari jam 8 pagi aku mau tahu bu. Jam 8 ketika bu datang melambat seperti tadi dikeluarkan. Saya tidak tentang disiplin. Ketika Bunda baru masuk, ada beberapa yang baru masuk. Ketika baru masuk Bunda sama narasumbernya dikatakan bu pulang. Yang kedua bu tidak boleh menggunakan HP. Yang ketiga tidak boleh bolak bayi. Saya harus. Tapi karena saya baik dan tidak sombong dari menabung, saya bolehkan. Boleh bawa HP. Kenapa? Karena gratis. Ya kan? Itu ya. Dan saya berikan ilmu ini bu, demi Allah saya mau hanya satu. Ketika saya jadi orang baik nanti, walaupun saya tidak jadi orang baik, paling tidak ada ilmu yang saya sampaikan kepada Bunda. Saya tanya bu, banyak orang-orang mereka yang punya ilmu seperti saya, yang ingin parenting tidak mau beritahu teman-temannya. Kenapa dia bilang anak gue juga beres? Ibu mau tahu? Ketika orang tua sibuk di dakwah, anaknya Allah jaga. Dan saya tidak heran bu, kembali ke Jakarta, mereka ngomongin semua hafal 30 juz, hafal hadis. Dia cerita. Maka ketika itu, saya mau tanya dulu, yang bekerja apa? Yang kerja. Dari mana juga begitu?
Saya yang kerja sendirian di sini. Ketika Bunda tidak bekerja, peluang waktunya lebih banyak, Bo. Please deh, please. Ibu ke majelis ilmu, ibu belajar tentang anak, semua dipelajari supaya Pak Ibu jadi orang hebat. Lanjut. Ketika Bunda memiliki ilmu dengan Bunda yang tidak memiliki ilmu, cara menegur anak pun berbeda. Ketika anak menanyakan umur di bawah 10 tahun, Umi atau Bunda atau Ibu atau Emak, saya terserah, saya kenal Umi, besok kita jalan-jalannya, iya. Sering sekali kita katakan iya, nanti, tapi sampai kapan? Mak, itu nama belikan Mak, iya, nanti. Tunggu abang, tunggu mama gajian. Itu gajian bertahun-tahun berarti gajian buat. Siapa ngomong ini emak pun lainnya. Yang membuat anak jadi muyak dengan ibu, emaknya seorang. Kenapa? Karena emaknya yang mulai. Saya mau tanya Bu, bayi dalam kandungan apakah mereka semua itu mau jadi cita-cita yang tidak baik? Contoh, ibu hamil ya, ada yang hamil, angkat tangan, berdiri sini, maju. Nah, ada yang hamil. Ketika Bunda hamil, apakah janin dalam perut mengatakan, Mak, saya nanti mau jadi maling? Ada? Kemudian ketika ibu hamil, apakah ada bayi yang mengatakan, Mak, nanti kalau sudah gede, saya mohon maaf, saya jadi penjina? Ada? Mak, nanti saya sudah gede mau jadi narkoba yang pengedar? Ada? Tidak ada, Bu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Rasul bersabda nih, anak yang lahir di dunia ini semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Yang buat dia kurang ajar, maaf, bapaknya. Yang lahir tahun 70-an, angkat tangan. Saya 79, angkat tangan. Yang lahir tahun 70-an, 79 juga 79, Bu. Jangan ngomong apa-apa aja dah aku. Yang 79, yang 70-an, 79. 1, 2, 3, saya juga 4, oke 5, turunkan. Yang tahun 80, 1, 2, 3. Tahun 90, 1, 2. Tak saya nomornya di 2000 udah jadi. Tahun 60, tangan. Ya, ibu tahun 60. Serius? Masih muda ya, dia 12 tahun. Ibu masih kayak 10 tahun umur itu. Perempuan kalau dibujuki ibu tak ngabung ya. Bisa dibujuki berarti. Baik. Yang lahir saya tidak mau bicara. Masuk Bu. Masuk. Bu RT ini. Oh, berarti tambah. Baik, Bu Jia, ini saya sampai jam berapa? Sampai jam 5 atau jam 10? Jam 6? Oke, saya. Awas ibu yang selalu saya pingsan, saya puasa ibu lah. Saya pingsan, ibu harus tolong saya, buat rumah sakit. Pasti kurang cairan, bahaya itu. Ya, saya perjalanan puasa ibu di luar wajib. Saya puasa tahun, sedang sleep, ya. Jadi minggu puasa, Senin tidak, besok puasa. Hari ini puasa, besok tidak. Kamis puasa, Jumat tidak, sedang sleep. Saya perbanyak ibadah saya gitu. Ya, baik, masuk materi. Yang lahir tahun BRT tahun berapa lahir BRT? Tahun berapa lahir? 74. 70 kita sama. Saya 9. Baik. 74. Ya. Yang lahir tahun 70-an, zaman saya masih ingat betul, televisi masih hitam. TVRI doang. Anak itu mulai dari lahir kasih nonton TVRI mulai subuh sampai malam masih aman. Kenapa? Siarnya kada baik, semuanya bagus. Unyil. Iya. Ya kan? Aku cinta Indonesia. Oke? Keluarga Cemara. Oke? Dia dalam berita. Iya. Ya kan? Semuanya tidak ada yang tidak baik. Aman. Zaman dulu Bu, zaman
ingat emak saya panggil Aulia. Iya Mbak, saya tunggu. Sekarang Bu. Oh Bu. Ya. Ajis beli garam. Iya Mak, sebentar loh, sebentar Mak. Tahun 80 sudah ada Indosiar, sudah ada MNC TPI, bukan mesti ya? Iya, TPI. Tapi belum ada HP, ya Bu. Tahun 80-an, sudah itu ya 80-an, sudah di Indosiar tapi lagi swasta. Tahun 90-an sudah ada HP, tapi HP Nokia. Jadul, tidak ada internetnya, oke? Iya. SMS senang banget SMS senang. Pager dulu. Tapi ketika anak lahir tahun 2000-an, tahun milenial, ini yang berbahaya Bu. Kenapa? Semua akses untuk menuju ke sana mereka lihat semua. Ketika kita mengajarkan, mohon maaf nih, banyak orang di sana maunya berhijab, pakai jubah besar. Anaknya kurang ajar pakai rok pendek. Banyak. Zaman Rasulullah cuma contoh dikasih sama Allah Rasulullah. Rasul memberikan contoh kepada seluruh anak dan istrinya dan cucu-cucunya. Kenapa dikasih contoh? Mereka ikut. Tidak ada. Dosa HP pun, dosa televisi, foto aja nggak ada. Kalau foto zaman Rasul ada sampai sekarang saya yakin semua rumah pasang foto Nabi Muhammad. Iya nggak Bu? Kenapa foto Nabi Muhammad? Bisa sanjung ini Nabi bukan cantik, bukan gagah. Lihat. Tapi Allah itu maha adil loh. Tidak ada namanya internet. Jangan internet tidak ada namanya foto. Coba ada foto. Pasti Rasul di foto sudah. Sampai sekarang saya yakin semua rumah punya itu. Zaman Rasul bu, cuman kasih tahu contoh ngaji, emaknya sholat, anaknya pasti ikut. Sekarang enggak cukup dengan contoh, tidak cukup dengan teladan. Boleh yuk masa? Coba ketiga. Apakah ibu bisa mengakses anak ibu main internet? Tidak bisa. Apakah ibu 24 jam sama anak? Angkat tangan. Yang ngomong, saya keluarnya 24 jam sama anak saya. Angkat tangan. Kecuali bayi. Jangan gitu kalau bayi. Umur 5 tahun. Dari TK. Apakah dia pernah ibu 24 jam sama dia? Tidak usah gitu Bu. Anaknya di pintu itu. Dia kan kelerek. Ibu ikutin? Tidak. Dia malah jangan ibu ikutin? Tidak. Ketika dia main sama teman-temannya, ibu jamin mereka buat internet bisa lihat? Tidak bisa ibu jamin. Ya? Iya. Artinya apa? Penggunaan media yang sekarang kita lihat itu harus dibatasi Bu. Harus dibatasi. Jangan terus-terusan. Tentang ke depan rumah saya dan mantan saya. Mama Jahir, saya pikir dulu Mama Jahir kenapa? Saya nyesal sudah Mama Jahir kemarin anak terbunuh, anak usia 15 tahun bunuh anak 5 tahun. Ya. Ciri rumah yang bahagia ada suara Bu. Please deh, please. Suara bukan teriakan, mohon maaf. Bukan bentakan. Istri yang bahagia adalah dia nyaman ngomong dengan lakinya. Ketika bunda sudah tidak nyaman dengan ngomong laki, berarti Anda kurang bahagia. Pergi ke rumah sakit, berobat dulu. Suami kita pulang kerja, kemudian ibu ngomong, saya ngomong buat sama suami saya, iya tapi begitu dalam suami, Pak, gas habis. Pak, SPP anak belum bayar. Pak, kontrakan dia berlaki ini bilang seribu. Yang panggil itu pada kayak gitu doang Bu. Sama dengan anak kita Bu. Anak pulang sekolah datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita sudah tanya, belum makan belum? Sudah Mak, lempar tas, selesai. Ketika lempar tas kita ngomong gini, Nak, coba tasnya taruh bagus-bagus, Nak, mau capek, betul Nak. Itu nasihat, bagus. Bagus gak? Bagus. Biasanya kita anak Bu, Ibu sekarang saya sebagai suami Ibu. Ini saya suami Ibu ya. Kebetulan hari Minggu. Subuh-subuh Ibu udah bangun. Masak, sarapan. Saya ngomong nih pagi-pagi, Mah, coba dosa kerjaan itu ini. Urus anak aja dulu. Anak dimandiin tuh, anak dibangunin karena masa istri jadi begini. Terus makanan aja, boleh keluar cepat selesai. Nasihatnya bagus Bu. Bagus kan? Bagus. Jam 8 ngomong lagi saya Bu. Ya Allah Ma, coba kalau pakai baju itu jangan terlalu seksi, tetangga itu ngeliat. Ya Allah Ma. Bagus nasihatnya? Bagus. Jam 10 ngomong lagi Bu. Ma,
masa jalan kaki ke pasar, nanti ada masnya datang, mamamu adalah mertuamu, adalah mamamu juga, tolong ya harus semua bagus. Bagus nasihatnya bu, bagus. Jam 12 mau mulai bu. Jam 12 siang mau mulai suami kita. Ini saya mau sama ibu. Mah, coba kalau aku pulang sholat zuhur itu di sini atas sudah makan, ini tidak mau coba TV. Katanya mau jadi istri soleha. Bener? Bagus, bagus. Jam 4 mau lagi. Ma, kenapa belum pulang? Tolong dong pulang, anak-anak suruh pulang ke rumah. Mandi semuanya, mandi, harus rapi semua. Kenapa? Biar enak, tenaga tubuh lihat kita cantik, kita gagah, keren-keren. Bagus nasihatnya? Bagus. Mati mau lagi bu. Ma, coba aku mencari ngaji, Ma. Pahala kamu sebagai ibu dalam madrasah pertama belum kok sih? Habis bu. Nasihatnya bagus? Jam 10 pukul 5 penutup. Tidur bareng suami. Ya Allah istriku tercinta, terima kasih hari ini engkau menjadi istri soleha. Sudah melakukan apa yang saya suruh. Besok itu lagi mau pulang bu. Pertanyaan saya, adakah yang tahan seperti itu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada yang tahan? Ibu tahan bu. Ada yang tahan? Gak ada tahan. Tidak ada bu, apalagi anak kita. Begitu loh. Jangan pernah anak memberi ceramah harus per 2 jam masih materi. Anak muntah baik. Kemarin anak buah saya SMA 14, saya ada 3 sekolah, SMA 8, SMA 14 dan pesantren. Saya ada 3 sekolah. Kalau ibu dapat cek bu, SMA 8 ibu tanya, bu, di sini ada barunya? Cek bu. Ibu pesantren Asalia, sudah nata, ibu salah lagi bu, datangin. Betul nggak ibu baru dari sini? Tanya ibu. Setelah itu ibu kering dulu, datangin saya lagi bu, tanya ibu sana. Ibu lagi dari sini deh. Tanya bu. Ibu mau tahu kemarin 3 hari 3 malam tidak pulang bu. Tidak pulang ke rumah, tapi dia sekolah masuk. Ke rumah dia tidak pernah pulang. Saya tanya sama anak di sini kamu, kenapa kamu tidak pulang? Tahu lah bu, saya mau muntah baik. Masa itu ngomel aja, ngomel terus bu. Nasihat terus bu. Makan, leh. Nanti kamu sudah ujian begini-gini lah ya. Nasihat terus bu. Mau tidur, nak. Dan jangan marah. Kalau yang sama saya kamu itu ada poster. Dapat sampai dapat bu? Dapat nggak poster saya kasih ini? Udah kebagian ya. Sampai dapat poster yang saya kasih. Sampai yang itu. Ya. Kalau di rumah saya bu ada poster besar sih. Nih. Ibu mau tahu apa tulisannya? Di rumah ini boleh marah sebagaimana engkau bahagia. Tulisan begitu bu. Asalkan dengan 1 syarat. 3. 1. Tidak membentak. Jadi ketika saya marah bu, saya pernah marah. Anak pertama saya Zahir, yang kedua Zain, yang ketiga Zalma. Saya ambil jam semua bernama. Saya balas dendam karena anak saya Arwiyah. Saya balas dendam. Itu sejarahnya. Saya dipanggil sekolah pertama kali Arwiyah maju. Ketika punya anak, saya harus berjet. Balas kita. Ya. Jahir. Iya mas bentar. Ya Allah, Umi. Lihat itu poster. Jadi mana saya itu? Ada yang rem. Jadi 1 tidak boleh bentak. Boleh marah bu, tidak boleh bentak. Bayangkan bu, gaya marah tapi tidak bentak seperti apa? Ibu sendiri pernah gagal. Sadar bu. Makanya sekarang nggak boleh marah bu. Yang kedua, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Ada anak-anak yang tidak dikasih permen dia gulung-gulung, ya kak? Contoh, Umi mau ke Indomaret, ikut Umi. Tapi kalau udah beli es krimnya kamu batuk, oke, yes. Naik dia, sampai di Indomaret temannya dari gula, dari sembako segala macam, dia lihat es krim. Umi, es krim. Nah, kita ngomong pertama masih halus, masih apa? Masih bijaksana. Tapi di rumah ngomong nggak boleh. Sudah, ambil yang lain lagi. Umi, tarik lagi. Dikiranya anak itu punya otaknya gue berpikir.
Ibu ngomong lagi, no. Yang terakhir dia bilang gini, oh aku akan bulu. Ibu malu dah? Malu? Kasih es krim? Salahnya ibu. Kalau saya udah kasih, biar aja, bulu sih. Kalau perlu sembunyi bu. Karena kita kurang tegas sama anak sehingga anak tidak mau dinasihati bu. Di rumah janji tidak mau es krim. Boleh ya, sudah janjian nih, sudah sepakat, sip. Sampai di tempat TKP dia pakai ilmunya dahsyat luar biasa. Dan ibu malu, ya Allah. Dipanggil tuh anak, teriak sini, ambil. Ada bengkok kalau gue. Saya bu sudah ikut ini. Saya ikut pelatihan ini bu sudah 8 kali. Insya Allah Oktober ada lagi PDA pendidikan disiplin anak nanti bu. Saya bayar 5,5. Kan sama dari itu dari kemarin pagi sampai jam berapa malam. Kalau saya